Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dirahmati, dan bulan di mana semua amal kebaikan kita yang kita laksanakan akan dilipat gandakan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, menempa dan mendidik kita sebagai seorang muslim, di mana ada sebuah hadis yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannat ummati an takuna sanata kullaha ramadan." Seandainya umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh dijadikan sebagai bulan Ramadan. Di dalam 12 bulan kita hanya menemui satu Ramadan, hanya satu bulan, yaitu di bulan suci Ramadan. Makanya mari kita manfaatkan betul bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan ini, dengan amalan-amalan yang baik, dengan melaksanakan ibadah yang semaksimal mungkin. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada banyak rahasia keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah yang harus kita pelajari di dalamnya. Di antaranya adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia sekali, bulan yang diberkahi oleh Allah, di mana semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Nah, ayo di bulan Ramadan ini, mumpung pintu surga dibuka dengan lebar-lebar, insya Allah amalan-amalan kita yang baik insya Allah nanti akan menghantarkan kita menuju ke jalan surganya. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hina yuftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum." Tiga hal yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Jadi saat ini apa yang kita inginkan, mumpung pada bulan suci Ramadan, ayo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan diijabahi. Ya, segala kalau kita mempunyai permasalahan-permasalahan, ayo kita adukan kepada Allah. Pada saat malam jam 3 kita dibangunkan untuk melaksanakan sahur. Sebelum sahur kita ambil air wudhu, kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita mengadu kepada Allah. Semua permasalahan-permasalahan hidup kita insya Allah akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sudah jelas di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kemudian puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ini adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam, sehingga kalau kita menginginkan predikat menjadi seorang yang muttaqin, maka kita harus menjalankan puasa
dengan semua syarat-syaratnya, di mana diantaranya puasa ini juga melatih kedisiplinan kita, di mana kedisiplinan kita pada saat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di mana pada waktu pelaksanaan bulan Ramadan itu hawa nafsu kita mengajak kita makan pada siang hari, kemudian dengan puasa semaksimal mungkin karena kita harus meninggalkan larangannya, maka kita tidak boleh makan pada siang hari ini. Berarti kita harus disiplin untuk berusaha mengalahkan hawa nafsu kita yang menginginkan kita ini makan karena lapar, karena di puasa itu kita harus menjaga dari lapar dan dahaga, maka kita harus mengikutinya. Kemudian di bulan puasa itu juga kita tidak diperbolehkan untuk harus mengucapkan hal-hal yang baik, tidak boleh ghibah dan lain sebagainya. Nah, keinginan kita untuk ghibah dan lain sebagainya terpaksa harus kita hindari karena kita melaksanakan puasa. Jadi kita mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita harus menanggalkan keinginan-keinginan kita. Para pemirsa yang kami hormati, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3. Coba nanti kita semoga bisa meningkatkan puasa kita dari tahun ke tahun untuk menjadi yang lebih baik. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu yang biasa dilakukan kebanyakan orang secara umum, di mana puasa sebatas hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, ini yang biasa, serta hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Ini adalah puasanya orang yang awam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang khusus atau shaumul khusus. Nilainya, levelnya agak tinggi dibanding dengan level yang pertama. Puasanya lebih dari sekedar menahan haus, lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk salah satunya adalah menahan lisannya, penglihatannya, semua anggota badannya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Nah, puasa-puasa ini yang nanti kita berusaha untuk meraihnya. Jadi di samping menahan lapar dan dahaga, juga segala anggota badan tubuh kita menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Jadi puasa orang yang super khusus, ini levelnya lebih tinggi, dan puasa ini memang sangat derajatnya sangat tinggi sekali atau levelnya sangat tinggi, termasuk puasanya para nabi, siddiqin, muqarrabin, yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka juga berusaha semaksimal mungkin hati dan pikirannya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Para pemirsa yang saya hormati, sehingga kita mengetahui bahwasanya tujuan Allah mensyariatkan puasa ini adalah melatih kedisiplinan kita untuk tetap menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kiranya semoga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga kita nanti akan mendapatkan predikat muttaqin. Amin Allahumma amin. Dan cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.